Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Agung Enggal Nugroho. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-16 tahun 2020. Ini adalah jurnal kami yang keempat. Dalam kesempatan ini kami akan membahas sedikit mengenai akuntabilitas. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian pasti sering mendengar kata akuntabilitas, bahkan barangkali sering menggunakan kata ini dalam berbagai aktivitas. Tetapi terkadang kita belum sepenuhnya memahami apa itu akuntabilitas. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami akan sedikit mengupas mengenai konsep, internalisasi, dan implementasi akuntabilitas. Pertanyaan pertama adalah, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepada kita. Artinya bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita, baik itu pekerjaan, baik itu kepercayaan, dan seterusnya, itu adalah sebuah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada dua kata yang sering muncul ketika berbicara tentang akuntabilitas, yaitu responsibilitas. Keduanya ini memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi sebenarnya berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sementara akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan. Responsibilitas lebih menekankan pada perilaku setiap personal atau individu, sehingga ini lebih ke arah nilai-nilai moral, bahwa ketika kita tidak melaksanakan sesuatu dengan baik, akan ada perasaan beban moral yang ada di dalam diri. Sementara akuntabilitas adalah memang kewajiban kita untuk melaksanakan sesuatu itu secara bertanggung jawab, sehingga ada outputnya, kemudian ada buktinya, dan seterusnya. Konsep akuntabilitas, pada dasarnya akuntabilitas adalah salah satu ukuran bahwa apa yang diberikan kepada kita itu apakah dilakukan dengan baik. Salah satunya untuk kami sebagai ASN tentu yang ditanggunggjawabkan kepada kami adalah mengenai amanah publik. Bagaimana kami harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar tentunya ketika terjadi konflik kepentingan maupun ada ego-ego sektoral, kelompok maupun pribadi. Kemudian bagaimana kami menghindari politik praktis misalnya, kemudian bagaimana memberikan keadilan dalam pelayanan publik, dan juga tentunya sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada 5 aspek-aspek di dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Artinya, ketika bicara akuntabilitas, selalu berhubungan antara si pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan, atau atasan dan bawahan. Kemudian, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Tentu ketika kita diberikan tugas, diberikan amanah, harus ada hasil yang dicapai, harus ada goal yang didapatkan. Sehingga akuntabilitas memerlukan adanya sebuah laporan. Tadi untuk menilai keberhasilan terhadap pekerjaan kita, maka akan dilihat mana laporannya gitu. Kemudian akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Tentu prestasi harus diberikan reward, kemudian kesalahan atau kekurangan, misalnya ketidaksempurnaan, ketidakdisiplinan, itu perlu diberikan punishment, sehingga konsekuensi ini perlu ada untuk memberikan motivasi kepada setiap orang, terutama ASN. Kemudian akuntabilitas memperbaiki kinerja. Ya, memang benar bahwa dengan sesuatu itu dilakukan secara akuntabel, maka di akhir nanti akan ada evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut. Next, fungsi utama akuntabilitas ada 3 peran. Pertama, peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar. Saya pikir kami tidak akan membahas ini lebih panjang. Kemudian akuntabilitas publik dibagi menjadi 2, Bapak Ibu sekalian. Pertama, vertikal dan horizontal. Vertikal ini terkait atasan dan bawahan tadi. Bahwa kalau saya dosen berarti tanggung jawab saya kepada kaprodi, kajur, atau kepada dekan, rektor gitu ya. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat gitu, kepada user, kepada stakeholder. Kalau kami yang paling dekat dengan kami tentu adalah kepada mahasiswa. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian,
adalah 9 nilai yang ada di dalam akuntabilitas. Mulai dari kepemimpinan, transparansi, integritas, kemudian tanggung jawab, keadilan dan kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kami tentu tidak, karena waktu yang terbatas, tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi pada intinya misalkan dari aspek kepemimpinan, leadership, bagaimana mungkin kita mengharapkan mahasiswa itu kemudian hadir tepat waktu kalau kita sendiri sebagai dosen misalnya sering terlambat gitu. Ini nih contoh bahwa kalau saya mau mahasiswa hadir tepat waktu, ya saya harus hadir juga lebih disiplin gitu ya. Sehingga nanti ada punishment yang bisa diberikan sebagai yang terlambat dan seterusnya. Ujung-ujungnya dari 9 nilai ini adalah konsistensi. Bahwa hal-hal baik yang kita lakukan dari leadership sampai dengan tadi ya keadilan, integritas dan seterusnya itu harus selalu dijaga agar nilai-nilai baik itu tidak hilang dan selalu tertanam di dalam diri kita. Next, terkait dengan refleksi dan internalisasi, kurang lebih ada 4 ya yang walaupun masih banyak lagi, ada 4 hal utama yang kami dapatkan dari pembelajaran ini. Yang pertama tentu pemahaman tentang apa sih itu akuntabilitas dan pentingnya bagi aparatur sipil negara. Kemudian bagaimana sikap dan perilaku yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi yang akuntabel. Kemudian sebagai pelayan publik, uh, bagaimana cara kita menjalankan tugas dan fungsi secara akuntabel. Dan terakhir adalah pemahaman tentang nilai-nilai akuntabel yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya ASN. Next ada rencana aksi, tentu sudah dipelajari, kemudian kita internalisasi, tentu perlu ada rencana aksi, apa yang akan dilakukan. Pertama tentu saya akan memberikan muatan-muatan akuntabilitas kepada mahasiswa dalam perkuliahan untuk memberikan motivasi, kemudian memberikan contoh kedisiplinan, kemudian memberikan transparansi terkait dengan nilai. Tadi ada proporsi di setiap awal perkuliahan harus dijelaskan. Kemudian ada kontrak perkuliahan. Ini juga untuk memberikan asas keseimbangan, keadilan kepada semua, sehingga semua kepentingan dapat terakomodir, termasuk kepentingan kami sebagai dosen. Dan terakhir adalah tentu memberikan nilai secara objektif kepada mahasiswa berdasarkan beban tugas atau pekerjaan, disesuaikan dengan kondisi. Seperti kita ketahui bersama saat ini di masa pandemi, tentu cara-cara konvensional, penilaian-penilaian konvensional atau beban tugasnya tidak akan sama dengan saat ini. Mungkin itu terkait dengan materi akuntabilitas. Terima kasih untuk atensinya. Mari menjadi ASN unggul, berintegritas, profesional, inovatif, dan juga peduli. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.